Ketika orang itu mempunyai salah kepada sesama, tidak hanya cukup menyesal, tidak hanya cukup istighfar, minta ampun kepada Allah, tidak hanya kemudian berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tapi harus ada istiqlal. Halal bihalal itu tidak ada dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa halal bihalal itu tidak boleh? Oke, konternya seperti itu. Iya, itu bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Kiai, dari Muhammad Muhammad Al ini berarti mungkin pemain sinetron itu yang lagi Al. Iya, yang sekarang masih hits. Aldebaran punya istri Andi. Oh gitu ya, punya musuh namanya Elsa. Pengalaman juga, saya malah kalah pengalaman. Oh, jenengan kirang alim kok dalam hal ini. Saya kalau mau tidur itu biasa, Kiai. Yang saya tonton 2 sinetron. Saya yang apa namanya, yang heran, kayak begitu itu terus sampai ada ulasannya. Oke. Dan sampai nangis-nangis kok yang Masya Allah. Saya Masya Allah juga. Jenengan juga nangis-nangis juga? Boten anakku. Boten nangis. Gur nyampe di dalam mimpi. Oh ya salah. Wah ini. Gimana ini? Muhammad Al. Nah, Al ini. Muhammad Al bertanya tentang halal bihalal. Saat Lebaran Idul Fitri, sayangnya memang Idul Adha tidak ada. Kalau misalkan di Idul Adha halal biharam mungkin seperti itu. Halal bihalal saat Lebaran Idul Fitri ini merupakan tradisi atau ajaran Islam? Oke, jadi begini. Ini ada 2 hal ya, ada 2 hal. 2 hal yang penting. Jawabannya iya yang penting. Ya, silakan ngopi dulu. Jadi begini, Kiai. Kalau kita melihat, saya kembali lagi ke ini sebenarnya melekat karena saya tertarik ini ya dengan ternyata ajaran agama juga istiqlal itu menjadi hal yang penting ketika orang itu bertaubat dari dosa yang dilakukan yang berhubungan dengan hak adami. Istiqlal itu apa berarti? Nyuwun halal. Tapi nyuwun halal urusan di luar hutang ya. Duh, kalau misalnya kemudian hutang dihalalkan juga nggak apa-apa. Ya, tapi kan angel. Lah angel itu kan nak utangnya rodok kakak. Lah angel itu kan ini kayak ada aroma yang ini mengganggu konsentrasi. Aroma mengganggu konsentrasi. Iya, nanti insya Allah dipesankan. Sarapan kedua ini. Sahur. Jadi istiqlal ya, sekali lagi kembali ke istiqlal. Jadi kalau dalam kitab yang cukup populer dan mereka juga mengkaji ini, mereka itu juga mereka saudara-saudara kita itu juga mengkaji ini kan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, bagaimana Imam Nawawi itu menjelaskan dalam bab taubat itu kan. Ketika orang itu mempunyai salah kepada sesama, tidak hanya cukup menyesal, tidak hanya cukup istighfar, minta ampun kepada Allah, tidak hanya kemudian berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yang kemudian kita kenal dengan taubatan nasuha. Ya kan? Ya. Tapi harus ada istiqlal. Saya kadang berpikir, nampak-nampaknya bermaksiat kepada Allah itu lebih mudah dibandingkan dengan bermaksiat kepada sesama. Ataupun sebaliknya. Sebaliknya gimana gitu? Minta maaf sama Allah lebih mudah daripada minta maaf kepada sesama. Betul. Jadi ini dalam perspektif agama ya. Sekarang tradisi, kita berbicara tradisi. Saya tidak menangis secara langsung, tapi bahwa ada semacam sejarah gitu kan. Dulu bangsa kita ini kan pernah mengalami satu kejadian di mana antar pemimpin itu kan agak ada masalah gitu kan. Akhirnya terus kemudian Bung Karno ini sowan kepada Mbah Wahab, bagaimana supaya ada satu cara untuk mengumpulkan pemimpin-pemimpin ini, akhirnya kemudian nanti mencairkan suasana atau menyelesaikan masalah itu. Ketika ada tawaran diadakan rapat, diadakan munas, diadakan apa, Bung Karno, itu biasa.
Akhirnya terus kemudian Bapak Rasulullah menawarkan istilah halal bihalal. Meskipun ini kalau ditarik ke belakang itu sudah sebenarnya telah dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan Islam saat itu. Keraton-keraton dulu itu ketika lebaran terus kemudian membuka pintu, atau bahasa kerennya barangkali sekarang open house. Open house. Dan bagaimana terus kemudian saat itu rakyat bisa ketemu dengan sang raja. Ini kan momen yang luar biasa menurut saya. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Dilihat dari perspektif Islam juga nggak ada masalah, ya kan? Dan itu menjadi tradisi juga tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan syariat. It's okay. It's okay. Gitu kan? Artinya bisa dari dua pintu. Iya. Kita melihat halal bihalal ini dari ajaran Islam adalah silaturahim. Betul. Dari adat istiadat atau tradisi kita bisa saling menyapa ya. Antara satu dengan yang lain. Ya, jadi tidak hanya silaturahim, menurut saya ada istiqlalnya itu. Makanya kalau di tempat-tempat tertentu, komunitas-komunitas tertentu itu kan biasanya ketika mengadakan acara halal bihalal itu ada semacam ikrar halal bihalal. Ya, sama sih ingat saya pernah sowan ke Al-Maghfurlah Romo Kiai Mustafa Bakir. Wah, itu beliau memang paling intens, ya. Paling kuat. Ya, itu beliau ketika halal bihalal kan menyampaikan ikrar itu. Dan kebetulan saat itu nyambung ceritanya dengan saya. Karena apa? Karena beliau itu mendapatkan naskah ikrar halal bihalal itu dari Purwodadi. Siapa? Pondok Sirajul Thalibin. Al-Maghfurlah Kiai Baidowi Samsuri. Kiai Haji Baidowi Samsuri. Yeah. Jadi itu yang disampaikan beliau ketika saya ikut ikrar halal bihalal itu, beliau dengan tanpa saya matur kepada beliau cerita ini ijazah atau model ikrar halal bihalal seperti ini kula angsal saking Kiai Baidowi Samsuri Brabu. Ya persis plek. Ketika saya ikut halal bihalal di tempat lain juga ternyata menggunakan hal yang sama. Nah, menurut saya ini memudahkan kita, Kiai. Ketika proses kita halal bihalal, kita nggak bisa membayangkan, Kiai. Misalnya saya punya salah sama panjenengan, terus kemudian saya minta halal panjenengan, bisa jadi panjenengan tidak menjadi menghalalkan. Kiai ngapunten, kemarin saya punya salah sama panjenengan. Apa salahnya? Saya ngambil apa barang panjenengan tanpa izin, bisa jadi kan jenengan malah justru menuntut toh. Tapi dengan model ikrar halal bihalal semua sepakat, yang ada di sini memaafkan kesalahan, kan begitu kan ya, kecuali hakul adami ya. Sebab kalau hakul adami bisa bahaya, itu orang punya hutang terus kemudian merasa sah enak kan begitu kan ya. Ya itu yang pertama. Terus kemudian sebenarnya ini juga tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya katakan tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang silaturahim. Tidak hanya silaturahim tapi juga saling memaafkan. Ayat halal bihalal mesti Kiai Khalid Ma'rufi hafal itu. Ya, ini masalahnya juga gitu? Hafal. Iya makanya. Jadi menurut beliau Muhammad Al ini ingin meyakinkan di dalam hatinya bahwa apakah ini tidak bertentangan dengan syariat atau memang merupakan salah satu ajaran daripada Islam itu sendiri. Kalau saya kan kalau kita menyikapi orang-orang yang selalu menanyakan dalil, selalu mengatakan bahwa ini tidak bertentangan, kita balik nanya saja, mana tunjukkan dalil yang melarang amalia ini? Selesai. Halal bihalal itu tidak ada dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa halal bihalal itu tidak boleh? Konternya seperti itu. Iya, itu bahasa mudahnya seperti itu. Baik, Muhammad Al, saudara Muhammad Al, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa. Intinya begini, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Hasan Suhaidi, bahwa kita jangan hanya melihat masalah dari
sekedar namanya, tetapi kita perlu melihat esensinya seperti apa. Betul. Halal bihalal namanya kalau kita cari di dalam Al-Quran, cari di dalam hadis, tidak ada yang letterlek halal bihalal, tidak ada. Tetapi bukan berarti halal bihalal ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Sebab apa? Esensi daripada halal bihalal ini adalah silaturahim, saling memaafkan. Dan esensi silaturahim dan saling memaafkan ini adalah core di dalam Islam itu sendiri. Karena Islam maknanya adalah mensejahterakan, Islam boleh jadi maknanya adalah menyelamatkan, dan menyelamatkan itu semua ada di dalam halal bihalal. Seperti itu kesimpulannya. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Kalau ini nampaknya pesenan ini, mau pesen apa gitu. Kayak pesanan ini. Pesenan. 10 menit lagi off, Kiai. Alhamdulillah. Saya nunggu dari tadi sebenarnya itu, soalnya ada godaan-godaan itu tadi. Nah, ini Kiai, penutup sudah, penutup. Penutup. Nah, jadi memang obrolan kita ini mengerucut kepada 4 hal ini. Ini kalau dikatakan penutup, nanti besok saya nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak, penutup malam ini. Oh gitu. Penutup sementara. Oke. Besok kita buka. Ada penutup kok sementara ini. Wah. Kalau nak betul ditutup lah terus bro. Mengo terus. Nah, mulai dari awal memang saya frame pertemuan kita ini membahas 4 hal ini. Ini sebetulnya di luar frame yang tadi kita obrolkan di sana, Iya, meluas. Saya pikir ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung tidak wahyu. Nanti ada orang yang ngaku nabi ke-26. Repot lagi itu. Dari Muhammad Thayyib, Masya Allah. Tentunya Muhammad Thayyib yang saya pikir setiap hari raya tetap pulang ke rumahnya. Iya. Karena ada Bang Thayyib yang nggak pulang-pulang. Kalau ini pulang terus. Thayyib Insya Allah pulang terus. Begini, beliau ini ingin tahulah secara gampangnya, secara mudah dipahaminya. Quran itu apa, hadis itu apa, ijma itu apa, qiyas itu apa. Wah, ini kembalinya ke kitab usul ini. Atau mungkin istilah bahasa saja, lughatan. Maknahu lughatan. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu Al-Quran itu kan kalamullah al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaki Jibril, kan begitu kan, biwasitati Jibril lil ijazi bi suratin minhu al-muta'abbad bi tilawatih, kan begitu kan. Jadi kalamullah berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, kemudian lil ijaz bi suratin minhu, jadi untuk berfungsi sebagai mukjizat, kemudian al-muta'abbad bitilawati. Cuman kita ini kadang sering membesar-besarkan yang al-muta'abbad bitilawati. Meskipun juga nggak salah. Ya memang kita memotivasi ke orang awam barangkali ya al-muta'abbad bitilawatinya ini menjadi penting. Tapi kita kadang-kadang terus kemudian menjadi tidak tertarik untuk mengkaji Al-Quran secara serius. Mencoba untuk belajar, hanya sekitar membaca. Padahal posisi orang yang menyikapi Al-Quran itu kan ada yang sampai membaca terus kemudian mengamalkan. Kan itu Al-Quran. Kemudian kalau sunnah atau hadis, al-hadis itu ma'udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, gitu kan. Itu kalau yang muttafaq. Muttafaq itu artinya begini. Ini akan menjadi panjang ya. Ini akan menjadi panjang. 10 menit aja. Ya, 10 menit ya. 10 menit. Saya harus ngebut ini berarti. 10 menit itu berarti harus ngebut. Jadi yang muttafaq alaih itu kan segala sesuatu yang sendiri daripada Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan atau takrir ya. Tapi ini kalau dalam perspektif ulama hadis sendiri itu ada tambahan sifatin, sifatin, khuluqiyatin, am khalqiyatin, sawa'un kana ba'dal bi'sa am qablaha. Ini yang kemudian menjadikan orang itu berbeda di dalam memahami hadis. Apakah ini menjadi sesuatu yang harus diikuti ketika itu berkaitan dengan khuluqiyahnya Kanjeng Nabi, dengan khalqiyahnya Kanjeng Nabi, apalagi itu terjadi qoblal bi'sa, kan begitu kan. Tapi kalau yang muttafaq alaih kan jelas maudhifa ilan Nabi. Makanya kalau menurut ulama usul itu kan ada tambahan yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin.
Ketika itu kemudian berimplikasi terhadap hukum, maka itulah hadis, itu ulama usul. Tapi kalau ulama hadis, apapun pokoknya yang disandarkan kepada Nabi, itu yang dikatakan sebagai hadis. Kalau diteruskan nanti panjang ya. Makanya. Panjang. Terus ijma ya. Kalau ijma, ijma. Ya kesepakatan ulama, kesepakatan umat, ada ijma sahabat, ada ijma ulama dan seterusnya gitu kan ya. Jadi sesuatu yang disepakati, sesuatu yang dikonsensusi oleh apa namanya ulama, umat Islam dan seterusnya. Jadi kalau pengen sebenarnya tahu perkara-perkara apa yang dimujma' oleh para ulama, kita bisa merujuk kepada buku yang ini merupakan hasil terjemahan dari Kiai Haji Sahal Mahfud dan Kiai Haji Mustafa Bisri. Ada buku namanya Ensiklopedi Ijma. Itu bisa ditumbas di. Oh, bisa dipinjam tempat saya gitu, nggak harus beli. Beli lah ya. Ya kalau beli ya bagus, tapi kalau nggak pinjam. Nanti kalau dipinjam jenengan bingung. Enggak, saya itu seneng kalau buku saya hilang ya. Artinya termanfaatkan gitu. Makan gitu. Nggih. Nanti saya pinjam. Insya Allah nanti kita bawakan. Jadi ada yang namanya ensiklopedi ijma itu. Wah itu keren. Jadi kita jadi tahu gitu ya perkara-perkara yang diijmai oleh para ulama. Gitu. Terus kias ya. Kias itu kan apa ya kalau di usul fikih itu ya. Jadi menyamakan satu perkara yang tidak ada hukumnya secara shar'i di dalam Al-Qur'an dengan mempertimbangkan ilat, dengan mempertimbangkan farak. Kias ini juga tidak mudah. Makanya kan begini ya, kalaupun kita itu menyepakati ada 4 masadirul hukmi, ada 4 masadirul tasrik Quran Quran sunnah ijma kias, tapi tetap saja kita nggak bisa kemudian langsung merujuk kepada 4 ini. Sampai dengan Munas Lampung gitu. Ya, sebenarnya kan konsepsinya ada yang ke sana, tapi membahasakannya dengan ilhaq. Tidak berani terus kemudian langsung mengatakan ini sebagai kias atau analogi. Memikirkan farak, memikirkan asal, memikirkan ilat, ini luar biasa rumitnya. Kan ngeten nggih. Makanya kalau kita sandarannya ya sudah, pendapat ulama itu menjadi satu hal yang ringan. Wong ulama itu kemudian berpendapat tidak lantas sekedar berpendapat. Mereka juga banyak rujukan. Sebenarnya begini ya, kita ini kan sebenarnya sudah dimudahkan. Ya. Cuman sayangnya banyak orang-orang yang pengen sulit sendiri. Mempersulit diri sendiri. Itu yang menjadi masalah. Kenapa sih? Wong kita ini dimudahkan kok. Praktek-praktek yang atau tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Misalnya ada ngapati dan seterusnya, itu kan sebenarnya dimudahkan sih. Kenapa harus dipersulit gitu? Cukup ya. Ya monggo, saya berani sampai jam berapapun nggak apa-apa. Cukup ya. Sudah capek. Udah capek jenengan gitu. Sudah hilang baunya tadi. Oh ya sampai baunya hilang gitu. Baik, Pak Muhammad Thayyib, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan yang thayyib mulai dari tadi. Dari Bapak Kiai Haji Hasan Soaidi, beliau sudah menjelaskan secara ringkas tentang Quran itu apa, hadis itu apa, kemudian ijma bagaimana, qiyas bagaimana. Cuma tetap di sini kita butuh guru, karena tidak bisa kita seenaknya sendiri mengijmakkan pemahaman kita dengan sesuatu yang ada di dalam dalil-dalil makalah-makalah para ulama, dan kita tidak juga bisa seenaknya mengkiaskan sesuatu, seenaknya menyamakan sesuatu yang kita temukan hari ini dengan sesuatu yang ada di dalam kitab-kitab. Oleh karena itulah yang namanya ustadz, yang namanya syekh ini betul-betul penting. Maka pentingnya kita, butuhnya kita kepada syekh ini sangat luar biasa butuh. Oleh karena itulah tolong sekali lagi panjenengan semuanya jangan pernah berguru hanya kepada dunia maya, tetapi bergurulah di dunia nyata. Wah, luar biasa. Oke, sip. Closing statement. Itu sudah closing statement. Gak usah ditambahkan closing statement kedua, gak usah. Gak usah gitu. Oh, cukup nih closing luar biasa. Terima kasih. Rumahnya di mana, Gi?
Rumah saya di dunia nyata, tidak ada yang di dunia maya. Siap. Terima kasih para pemirsa Facebook LTNNO PC Kota PCNU Kota Pekalongan. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi masih dengan tema yang sama dan masih dengan pembicara yang sama. Semoga saja hostnya juga masih sama. Amin, amin, amin. Ditompong kayak gini. Wah, selamat. Makaten matur nuwun ingkang kathah, semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat kepada panjenengan semuanya dan tidak mulgha dan tidak tidak terbuang sia-sia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.